Baik, kembali lagi dengan saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Video ini saya akan membahas mengenai materi keempat yang berjudul Manajemen Integrasi Proyek, di mana kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek, manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Selanjutnya, proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, mengembangkan proyek Carter, yaitu bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek atau Project Carter. Kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, yaitu bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Dan ketiga, yaitu mengembangkan rencana pengelolaan proyek, yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren. Rencana manajemen proyek. Selanjutnya, proses manajemen integrasi proyek. Pertama, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, yaitu melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya. Kedua, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, yaitu mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Ketiga, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, yaitu mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Dan yang keempat, yaitu menutup proyek, yaitu mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Selanjutnya, proyek Carter. Pertama, setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Kedua, proyek Carter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek, di mana proyek Carter terdiri dari berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Dan nama proyek resmi, ketiga, manajer proyek, keempat, tujuan proyek, 5, menjelaskan asal-usul proyek, 6, sponsor proyek, 7, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, 8, strategi global dalam pelaksanaan proyek, 9, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, 10, sarana dan prasarana dan sumber daya, dan 11 yaitu staff dan vendor. Selanjutnya, kegunaan pada proyek Carter. Yang pertama, pendefinisian proyek secara jelas. Kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Ketiga, identifikasi autoritas proyek. Keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Dan yang kelima, sebagai fondasi yang menopang jalannya suatu proyek. Selanjutnya, pernyataan lingkup awal, di mana pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek.
Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep, yaitu kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Selanjutnya, rencana manajemen proyek, di mana rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian suatu proyek. Selanjutnya, atribut rencana proyek. Pertama, proyek unik, rencana proyek juga. Dan yang kedua, rencana harus dinamis, fleksibel, diperbarui ketika perubahan terjadi. Lanjut, elemen umum dari rencana manajemen proyek. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, deskripsi bagaimana proyek diatur. Ketiga, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek. Dan yang keempat, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi dari anggaran. Selanjutnya, eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Selanjutnya, alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Yang pertama, metodologi manajemen proyek, yaitu banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam Manpro, tapi bagaimana melakukannya. Kemudian yang kedua, sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak Manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Kemudian rangkuman dari seluruh materi ini yaitu manajemen integrasi proyek mencakup 1. Pengembangan carta proyek, 2. Pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, 3. Pengembangan rencana manajemen proyek, 4. Pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, 5. Pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, 6. Pelaksanaan pengendalian perubahan, dan yang terakhir yaitu penutupan dari proyek. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi keempat yang berjudul Manajemen Integrasi Proyek. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.